Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari ini ya, tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husnanya, yakni ada 99 Asmaul Husna. Ya, yang kita pelajari pada materi yang kemarin ada 4, yakni tentang Al-Alim, Allah Maha Mengetahui, Al-Khabir, Allah Maha Waspada, As-Sami, Allah Maha Mendengar, Al-Basir, Allah Maha Melihat. Ya, di sini melihat, ini ada kesalahan. Jadi intinya ada minimal kita itu menguasai ini, kita amalkan agar kita selalu waspada di setiap kegiatan kita, agar kita tidak semena-mena atau berbuat seenaknya, karena Allah selalu mengetahui apa yang kita perbuat. Allah selalu melihat dan semua akan dicatat di dalam buku amal kebaikan kita. Kemarin kalian juga sudah mengerjakan uji pemahaman yang di sini sudah terekap semua. Ada 55 responden atau siswa menjawab. Ada beberapa nilai yang sudah masuk juga, ada yang nilainya 100, ada yang 93, ada 5 anak ini. Yang 100 ada 2 anak. Ada yang 85, ada yang 87, 88. Cuman ada juga yang nilainya masih di bawah kriteria ketuntasan minimal, yakni masih ada yang 30, 40, 50, 60, sampai ada yang 72. Ini masih kurang ya. Jadi kalau kalian itu mendapatkan nilai di bawah minimalnya, yakni 75, silahkan kalian ulangi lagi, tidak apa-apa. Diulangi lagi, karena ini tujuannya adalah belajar ya. Jangan cepat puas hanya dengan nilai 75, karena itu hanya nilai minimal. Usahakan bisa nyampe 100, karena nanti akan saya nilai khusus untuk usahanya, karena setiap orang yang belajar pasti ada peningkatannya. Nah, jadi kalau nilainya masih, apalagi yang masih kurang seperti ini, masih 30, diusahakan lagi, dipelajari lagi. Insya Allah tanda orang yang belajar adalah dia akan meningkat sedikit demi sedikit ya, itu. Oke. Kemudian ini ada 2 soal yang kurang jawabannya di bawah 50%, bahkan ada hanya 11 anak yang menjawab benar. Yuk kita lihat. Dari mulai yang pertama kita bahas ya. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Alhamdulillah dari semuanya sudah jawab benar. Berarti tidak ada yang lupa. Kemudian nah ini, iman memiliki 3 unsur utama, yakni percaya sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan anggota badan. Ini yang benar. Ada yang banyak sekali 30 jawaban, 31 anak itu terkecoh di sini. Jadi unsur yang di sini yang dimaksud adalah ada 3 hal, hati, lisan, dan anggota badan ya. Unsurnya yang ini. Jadi kalau beribadah ini sudah mencakup 3-tiganya. Sementara yang ditanyakan adalah unsurnya. Nah, begitu. Ya, tidak apa-apa. Kemudian salah satu tanda orang yang beriman secara lisan bersyahadat, 39 responden sudah menjawab dengan benar. Ini kalau berzakat, berhaji, bersolawat. Nah, solawat ini beriman kepada Rasul. Ya, jangan lupa syahadat ya. Kalau lisan. Kemudian seorang yang telah beriman diperintahkan untuk beriman bagaimanapun keadaannya. Hal ini tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalau ini tinggal melihat saja di buku, itu boleh sekali kalian melihat, membuka buku. Cara meningkatkan iman dengan menghafal nama-nama Allah yang indah. Ini masih ada yang menjawab Amul Husni, Asmaul Hasan, tapi 53 atau 90% lebih sudah menjawab dengan benar Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini diperkenalkan kepada kita sebanyak 99 ya jawabannya. Masih ada yang menjawab 90,
ada bahkan yang 100. Mungkin terkecoh dengan video saya yang kemarin, yakni saya menyebutkan 99 plus 1. 1 itu apa? 1 itu nama Allah itu sendiri ya. Jadi kalau Asmaul Husna ya 99 ini yang diperkenalkan ya. Cara memanfaatkan Asmaul Husna. Ya, di sini menjawabnya memang benar semua. Ada yang menyebutnya dalam setiap sholat, itu benar. Menyebutnya dalam setiap tidur. Tapi orang tidur itu mau tidur itu benar. Tapi kalau setiap tidur mana bisa ya. Kemudian menyebutnya setiap kali diingatkan. Nah ini kalau diingatkan itu diingatkan orang lain itu nggak boleh. Kita harus mengingatnya sendiri. Bagaimana dalam sholat? Sholat itu ada tata caranya sendiri. Sehingga kalau sholat kita tidak sembarangan ya menyebut asma Allah. Jadi ada tata caranya. Kalau yang benar yang di sini, yang paling tepat. Jadi semua tidak salah, tapi yang paling tepat di sini. Nah, menyebut dalam setiap berdoa. Jadi kalau kalian pengen pintar ya sebut sebanyak mungkin Al-Alim. Kemudian di sini mengenai ayat kita diperintahkan meninggalkan orang yang menyimpang sudah jelas ya, Al-A'raf ayat 180. Masih banyak yang terkecoh. Berikut ini nama-nama Allah yang kita pelajari pada materi kali ini. Nah, ini ada 4 orang yang salah menjawab. Di sini mungkin dikiranya As-Sami ya. Jadi Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir dan As-Sami. Di sini As-Salam. Tapi ini yang benar As-Salam itu ada. Cuman yang kita pelajari adalah As-Sami. Nama lain dari Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Nama lain dari Al-Basir, Allah Maha melihat. Benar. Ini sudah benar juga. As-Sami, nah ini tadi Allah Maha mendengar. Kemudian nama lain dari Al-Khabir, Allah Maha teliti. Berikut ini tanda beriman kepada Allah melalui namanya yang As-Sami. As-Sami itu Maha mendengar. Andi selalu berasa lebih dulu mendengarkan. Nah ini tandanya orang yang mengimani meneladani ya, meneladani nama Allah tersebut. Kemudian berikut ini perilaku yang mencerminkan tanda beriman kepada Allah melalui agama namanya yang Al-Alim. Al-Alim itu apa? Maha mengetahui, berkaitan dengan ilmu berarti. Nah, di sini benar. Baim rajin menuntut ilmu karena ia tahu bahwa ilmu manusia itu sangatlah terbatas. Nah, kalau di sini berikut perilaku yang mencerminkan tanda beriman kepada Allah melalui namanya yang Al-Basir. Al-Basir itu melihat ya. Nah, di sini banyak yang mencermati. Mencermati di sini lebih kepada waspada, maha teliti, yakni Al-Khabir. Nah, kalau Al-Basir itu melihat. Berarti Zidan berhati-hati dalam berbuat. Karena Allah selalu melihatnya. Itu tanda ia mencerminkan beriman kepada Allah yang Al-Basir. Kemudian Al-Khabir. Nah ini baru benar. Ini yang tadi keliru ya. Ini benar. Kemudian kalau Al-Khabir itu Danu berusaha mencermati setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya yang membedakan makna dari Al-Alim dan Al-Basir. Nah, kalau Al-Alim itu berkaitan dengan ilmu, kalau sementara Al-Basir berkaitan dengan melihat sesuatu. Nah, ini sudah ada 31 siswa yang menjawab dengan benar. Sudah bagus sekali. Nah, ini refleksi diri kalian. Kemudian pertanyaan di sini PA hari ini sangat menyenangkan. Yang kemarin ya ini ya. Sangat paham, terima kasih. Terusnya ada pertanyaan enggak ya? Ya, permintaan durasi videonya dipercepat. Oke, besok diusahakan ya dipercepat insya Allah. Kemudian maaf saya mau tanya sebenarnya Asmaul Husna ada berapa ya? Karena saat di buku dan pernah beberapa kali saya ikut ibu pengajian, salah satu ustadzah mengatakan bahwa Asmaul Husna ada 99, sementara di video ada 100. Oke, terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan ini. Akan saya jelaskan di sini ya di PowerPoint kita. Mana ya? Nah, nih. Ya.
Di sini memang Asmaul Husna itu sekali lagi yang saya sampaikan adalah yang diperkenalkan. Jadi Asmaul Husna yang diperkenalkan oleh Allah, yang diajarkan kepada Nabi Muhammad dan kita pelajari itu ada 99 nama Allah, yang itu yang diperkenalkan oleh Allah. Nah, kok bisa 100? 100 maksud saya adalah ketika ditambahkan nama Allah itu sendiri. Allah itu kan juga nama Tuhan kita, ya kan? Nah, jadi kalau Asmaul Husnanya memang benar ada 99. Dasarnya dari mana? Nah, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman min mi'atan illa wahadan man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Berarti nama lain dari Allah ini atau julukan Allah, gelarnya Allah itu ada 99 nama-nama yang baik, sebutan Allah. 100 kurang 1, yang satunya adalah Allah itu sendiri. Barang siapa yang menghitungnya, menghitung di sini tidak hanya sekedar dihitung 1, 2, tetapi lebih ke arah menghafal, kemudian memahami maknanya, kemudian meneladaninya. Jadi kalau kita tahu tentang sifat-sifat Allah melalui namanya, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak sehingga akan dijamin masuk surga. Hadis ini sahih ya. Ya, sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Asmaul Husna itu benar ada 99. Ini yang diperkenalkan kepada kita. Nah, 100 kurang 1. Kemarin kalau video yang lalu saya menyebutkan 100 itu jika ditambah dengan nama Allah itu sendiri. Nah, menurut pendapat jumhur ulama, jumhur itu mayoritas, sebagian besar ulama. Ulama itu orang yang paham tentang ilmu agama, yang sangat paham sekali ya. Asmaul Husna berjumlah tidak terbatas. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa beberapa pasti jumlah Asmaul Husna. Dalilnya adalah doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu, baik yang engkau sendiri menyebut dirimu dengannya, yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu, atau yang engkau simpan sebagai hal yang gaib. Jadi di sini kemungkinan ada nama Allah yang tidak diajarkan kepada kita, tidak disampaikan. Yang disampaikan hanya 99. Jadi Allah itu maha kuasa, jadi bebas mau ngapain saja. Mau disampaikan semuanya atau tidak itu kehendaknya Allah. Tapi yang disampaikan kepada kita, yang wajib kita imani itu ada 99. Nah, oke, itu ya tentang Asmaul Husna. Jadi kalau kita sudah paham tentang Asmaul Husna, silahkan digunakan dalam setiap doa kita. Pengen meminta ilmu yang bermanfaat, ya sebut nama Al-Alim. Pengen jadi kaya, ya Al-Ghani dan lain sebagainya. Bisa kalian cari dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Kemudian kemarin juga ada yang mengatakan, Pak, saya lebih suka membaca. Nah, untuk pembelajaran kita besok, untuk materi selanjutnya, silahkan kalian membaca pada bab kedua. Kemudian ringkaslah sesuai dengan nanti pertanyaan yang akan saya sampaikan di Google Classroom atau di Google Form yang sudah saya siapkan. Jadi nanti tinggal kalian ringkas beberapa melalui panduan pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian kalian foto dan upload di Google Form yang sudah disediakan. Oke, itu apabila masih ada pertanyaan yang belum jelas tentang beriman kepada Allah, silahkan boleh nanti tuliskan di kolom komentar atau juga bisa japri ke saya langsung. Kita ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.